Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Fandi. Saya berasal dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan hakikat atau fase penciptaan manusia. Dan sebelum itu saya ingin membacakan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau yang disebut rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman summa anshanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta paling baik. Di sini saya ingin menerangkan apa itu arti dari Quran Surah Al-Mu'minun atau penjelasan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Mulai dari tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu yang terdiri dari 7 tahap, yakni tahap pertama dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian tetes air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau yang disebut rahim. Selanjutnya yaitu segumpal darah. Setelah segumpal darah, ia berkembang lalu menjadi segumpal daging. Lalu dari segumpal daging menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian menjadi makhluk yang berbentuk lain. Sebelum proses fertilasi atau pembuahan terjadi, 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada satu waktu menuju sel telur, yang jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Sperma-sperma tersebut melakukan perjalanan yang sulit menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berbelok-belok. Kadar keasaman yang tidak sesuai dengan sperma, adanya gerakan menyapu dari saluran reproduksi wanita, dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Hanya 1000 dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Sel telur hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja. Setelah masuk dan terjadi fertilasi pun, belum tentu zigot ini akan menempel tepat di rahim perempuan. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuk sebuah sel tunggal. Sel tunggal tersebut akan berkembang biak dengan membelah diri, hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Hal ini hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop, dan prosesnya tidaklah mudah. Proses kompleks dan kritis di setiap proses pembelahannya. Jika terjadi kesalahan kecil saja, pada tahap-tahap tertentu, fetus bisa mengalami kecacatan, namun zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat kuat pada dinding rahim ibu atau yang disebut plasenta, seperti akar yang kokoh menancap di bumi. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat yang penting dari tubuh ibu bagi pertumbuhannya. Untuk penjelasan saya ingin memberikan sedikit pembelajaran yang bisa kita ambil dari Quran Surah Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai dengan 14. Ingat, selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.